11 ayat 6. Tuhan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Elohim. Sebab barang siapa berpaling kepada Elohim, ia harus percaya bahwa Elohim ada dan bahwa Elohim memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Saudara, tanpa iman. Jadi kita harus percaya apa yang kita kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jangan cuma seperti kebiasaan ya. Banyak orang juga sudah terpola bahwa saya ibadah supaya Pak Pendeta Dalia atau tujuan-tujuan lain, apalagi ada baju baru, wah tuh pamer dulu. Jadi orang ini dia punya iman tercemar sebenarnya. Ya. Orang itu harus datang ibadah, maksud tujuannya adalah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dan mendengar firman, mendengar pengajaran Tuhan dan untuk kita taati. Nah, kalau sudah tercemar, wah, supaya orang lihat saya baju baru, sepatu baru, seksi dan segala macam, wah ini sebenarnya tercemar. Padahal dia harus ibadah. Oh, masalah hidup saya, rumah tangga saya, usaha saya diberkati. Itu akan terjadi, saudara. Tuhan berkata seperti pada Matius 8:13, jadilah kepadamu sebagaimana yang engkau percaya. Ya, begitu. Ya. Jadi betul-betul kita harus benar-benar mengatur hati kita, mengarahkan sedemikian sebagaimana pada Amsal 23 ya. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Rahasia hidup ini harus fokus. Kalau Anda tidak fokus, semua di dunia ini berharga. Sedang sampah kalau Anda kelola jadi berharga, jadi barang seni yang maka nilainya tidak terbayangkan, luar biasa. Semua berharga untuk diperhatikan. Tapi saudara, untuk keperluan kita hanya fokus apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi konsumsi kita. Contohnya, jangan kita makan semua makanan enak lah. Itu mencelakakan kita sebenarnya. Ada makan es krim, segala macam es krim. Padahal itu penuh dengan bumbu-bumbu dan gula dan kimia-kimia, saudara. Sebenarnya kalau Anda ingin jadi sehat dan kuat, fokus berhasil di tujuan hidup Anda, misalnya Anda seorang atlet, Anda harus tampil prima dan sehat dan sebagainya. Makanan itu disesuaikan keperluan. Jangan semua makanan enak dihantam. Itu makanan jasmani. Ada juga makanan bersifat intelektual. Saudara, itu makanan, saudara. Anda nonton YouTube dan lain sebagainya. Itu konsumsi akal Anda, saudara. Konsumsi jiwa. Ya? Nah, kalau Anda semua ada telan, ada yang sama dengan makanan. Makanan itu ada virus-virus. Anda makan semua enak lah. Pasar kecil, pasar besar. Ada yang kuman, bakteri, jamur, virus-virus. Ya. Coba, ada yang parasit. Anda hantam semua, ya semaput nanti. Tiba-tiba berbagai penyakit, kolesterol, pembekuan darah, apa segala macam ya. Mencelakakan diri kita, ya. Jadi kita makan saja sebenarnya yang cocok untuk keperluan kita, ya. Kita yang butuh, orang banyak berpikir itu dia mesti butuh protein khusus. Ya. Kalau atlet dia butuh energi, dia bagaimana makanan apa yang sesuai? Jangan dihantam semua. Begitu juga lihat itu. Jangan semua hal. Anda cuma mencari apa yang berkaitan dengan keperluan Anda. Sehingga Anda itu fokus. Ya. Yang paling dahsyat di dalam hidup kita itu selalu saya sampai saat ini berheran-heran bahwa itu alam bawah sadar kita ini. Alam bawah sadar kita sebenarnya yang bekerja yang luar biasa. Jadi kalau kita tanam masukkan ini jadi kacau dia, ini nggak fokus. Apa saja yang fokus luar biasa. Air, serta kalau difokuskan dengan tekanan yang luar biasa, dengan ketajaman yang luar ini, itu besi baja, besi paling keras di dunia ini, dia potong kayak tahu saja. Kayak tahu saja dia potong itu, besi itu.
semua yang dikonsentrasikan sungguh-sungguh itu ada daya, ada power yang luar biasa. Ya, kita punya kemampuan itu manusia. Anda mau berhasil, Anda fokus titik berhasil itu apa? Karena itu kalau bercita-cita jangan banyak-banyak. Cukup cita-cita itu satu, yang pokok yang sesuai Anda punya punya potensi, punya bakat, talenta. Yang Anda bukan atlet, Anda ini pun menjadi sebagai atlet, pembawaannya ya lebay, ya, atau Anda tidak ada bakat ditarik suara, mau ikut, boleh juga ya tingkat nasional mungkin Anda capai, tapi mau mencapai puncak susah. Tapi kalau memang itu bakat Anda, itu sedikit poles saja sudah luar biasa. Nah, kita harus capai sesuai apa yang ada pada kita yang Tuhan beri, bakat talenta. Nah, secara rohani bakat talenta ini disebut karunia. Anda bisa mengetahui atau ada kesembuhan, ada mujizat, mujizat juga macam-macam juga. Kalau Andi Simon itu mujizat kesembuhan, ya silakan, itu kasih karunia Tuhan padanya. Ada yang lain macam-macam, semua berharga, kan? Jadi itu, jangan saudara semuanya mau dinikmati. Anda nikmati tayangan itu konsumsi. Masukkan itu sampai alam bawah sadar dia. Alam bawah sadar itu ibarat komputer. Anda kalau terlalu banyak macam program dimasukkan, bisa error dia, nggak berfungsi. Cukup apa yang keperluan Anda itu yang Anda konsumsi. Ya, saudara. Orang kalau semua, saya pernah lihat juga ada orang, semua dia pelajari banyak hal, nggak ada yang matang, saudara. Mantap tengah semua. Lebih baik satu hal saja yang hebat, yang luar biasa Anda yakini dan Anda. Itu saya bilang dunia ini kan bertarung, bergumul. Saudara, kalau di pelajaran bergumul ini ya secara rohani, karena kan kita bergumul dengan setan ini. Orang cuma tahu sederhana 1-2 hal saja, tapi benar-benar dia yakini itu mengalahkan iblis, saudara, mengalahkan setan. Ya, contohnya itu saya bilang, saya pernah belajar banyak soalnya. Diam-diam dulu saya belajar banyak hal, belajar berdoa. Itu satu jenis pukulan yang kita latih beribu-ribu kali, yang sangat yakin dengan kecepatan yang luar biasa. Itu lebih mengalahkan daripada segala macam jurus bunga-bunga. Wah, saudara, itu pengalaman di lapangan secara satu pukulan yang sederhana dan sangat cepat dan telak, memang langsung roboh itu lawan. Kau. Ya, seperti itu kasih Tuhan ya. Jadi kita yang ada pada kita ini pengertian rohani. Anda mau tepat sasaran, sukses, berhasil itu, jangan terlalu banyak diurus. Potensi Anda diarahkan khusus, ya. Dan saudara ingat, di dunia ini kebenaran yang paling tertinggi Anda akan capai, yaitu namanya memang benar, kasih. 1 Korintus 13 katakan, meskipun aku memiliki segala karunia dan mengetahui segala pengetahuan, bahkan memiliki segala karunia iman sehingga memindahkan gunung-gunung dan menyerahkan semua harta benda saya untuk diberi pada orang-orang miskin, luar biasa. Tapi Tuhan katakan, tapi jika kamu tidak memiliki kasih, kamu sama dengan gong berkumandang dan canang gemerincing, artinya 0, kosong. Ya. Kalau tanpa kasih, saudara lihat filantropi seperti Bill Gates dan lain-lain, itu orang mereka memberikan sebagian dari kekayaan mereka, bukan cuma miliar, triliun mereka kasih. Tapi apakah benar ada kasih? Belum tentu. Buktinya ada diurus-urus pokoknya ini. Di balik semua banyak apa terjadi di dunia ini,
Mereka harus bertanggung jawab hal-hal negatif. Saudara, tapi tidak memiliki kasih, no. Jadi yang paling pokok, Anda harus ada hubungan. Kasih itu hubungan. Hubungan dengan Tuhan, bukan cuma hukum. Kasih itu yang paling pokok adalah hubungan. Yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam dunia ini tidak ada di dalam hatimu ada satu ruangan yang hanya Tuhan yang boleh isi. Pencipta. Tuhan itu mengasihi kita secara versi pribadi seperti dia tidak punya kekasih lain bagi orang, bagi saya. Semua orang dia, cuma Tuhan yang bisa mengasihi orang dengan sempurna. Kalau iblis nggak sanggup, nggak bisa seperti itu. Iblis dulu dia adalah malaikat tinggi, mungkin salah satu malaikat tertinggi sebenarnya dia. Dia mungkin lebih tinggi dari Gabriel dan Mikael. Ya. Sehingga penebusan ini tidak dapat dilakukan oleh pribadi yang lain kecuali Tuhan. Karena yang menjatuhkan manusia ini salah satu malaikat tertinggi yang telah memberontak. Dia terkutuk, dia 2 kali terkutuk. Dia jadi setan. Ketika dia menggoda Adam dan Hawa, dia masuk sama ular itu. Ular ini binatang berkaki, binatang paling pintar. Lebih pintar dari burung beo, dan lebih pintar dari kera. Dia pintar itu, ular itu. Dia pakai ular. Ya. Hawa. Hawa. Jadi lagi itu. Begitu. Pertama, saya itu tiap begitu itu ikut ular begaya itu. Hawa. Ular. Kenapa ular? Bukankah Tuhan berfirman? Apa? Tuhan bilang jangan makan semua buah di taman ini. Bayangkan dia pakai firman lagi. Ya? Ini ular ini licik sekali main Inggris. Hawa bilang, salah. Tuhan bilang boleh makan semua buah, cuma satu yang tidak boleh saya makan dan Adam, yaitu buah tentang pengetahuan yang baik dan yang buruk. Oh, itu salah itu. Kamu tahu kalau kamu makan buah itu, matamu akan tercelik dan kamu akan mengetahui yang benar, yang jahat. Kamu akan jadi seperti Tuhan. Wah, dia bilang, hebat juga jadi seperti Tuhan. Iya, betul itu. Nah itu ular ini. Akhirnya Hawa jatuh. Hawa makan, akhirnya Adam juga. Aduh. Iya, itu sampai bahasa di nada beri. Siapa yang makan itu Tuhan marah. Aduh, cilaka orang ini habis. Hawa kasihan. Makan juga. Ini bagus Tuhan mau jadi sama dengan Tuhan kok Jadi Hawa dia bilang, doh apa boleh buat ke istri so makan biar dia orang sama-sama. Makan dia. Oh Tuhan pemarah. Tuhan kutuk lagi Pak ini iblis ini. Tuhan kutuk dia apa? Menyatu dengan ular. Jadi di ujung menyatu dengan ular. Jadi iblis itu bukan ular sebenarnya. Tapi ujungnya jadi ular karena dia menjatuhkan manusia. Nah, jadi kasih dalam Tuhan ini musuh kita ya. Dan yang ikut iblis itu banyak saudara. Sepertiga malaikat di surga. Kalau malaikat ada miliar, mungkin berarti sepertiga miliar. No, kalau ada triliun, belum ada yang tahu jelas soalnya. No, berapa penghuni surga, berapa malaikat yang ikut iblis. Cuma dibilang kira-kira sepertiga. Kemudian kloter kedua juga waktu sama Nuh, sebelum Nuh bahkan itu. Dilihat anak-anak manusia itu cantik-cantik, ini malaikat-malaikat penjaga orang ini. Ada 300 sekian. Dorang ingin mau setubuh hidup manusia. Dorang makhluk roh tidak bisa, tapi dorang ada kuasa. Di Bukit Hermon, Gunung Hermon, dorang mengingat diri dengan sumpah, betul ini. Itu memang cerita di Henok. Henok itu luar biasa, dia dulu menjadi perantara antara manusia dan Tuhan. Maka mereka bisa setubuh manusia. Lahirlah orang-orang raksasa. Bukan cuma manusia, hewan lagi. So itu tuh dinosaurus itu dan lain sebagainya. Nah semua itu musnahkan waktu air bah. Raksasa-raksasa musnah. Kemudian hewan-hewan raksasa juga musnah. Ya, itu sebenarnya saudara.
Jadi musuh kita ini, saudara, kita mesti tahu ya. Kalau orang ini kan bergumul berperang, peperangan kamu bukan melawan darah dan daging. Pengajaran seorang hamba Tuhan sejati, dia harus sampaikan siapa lawan kita. Hati-hati permainannya ini, caranya ini, taksisi budayanya ini. Kita harus tahu, saudara, iblis itu sangat licik. Dan dia itu satu kerajaan di dunia ini. Dia ibarat negara, kalau Amerika. Kami pernah dibukakan lewat wahyu soalnya. Jadi dia tiap hari di alam maut sana, Hades, kerajaan alam maut Hades ini, dia itu mengkoordinir. Dia punya jenderal-jenderal, dia punya ini, ada bagian ini sama dengan negara. Bagian ini bagian penyesatan, bagian pengodaan, bagian pengajaran, bagian ini hitam, sihir, bagian pemerintahan, bagian politik. Oh, dia kalah itu. Negara tercanggih di dunia sekarang mana? Amerika mungkin ya. Itu kalah ya. Dia itu raja di situ. Pun pernah dibukakan, wahyu nggak pernah salah. Jadi ada yang penipuan sejak berabad-abad dari dulu, dari zaman ada. Jadi penipuan satu yang mereka selalu secara khas itu berlaku berabad-abad sampai sekarang. Mereka bilang kalau orang mati itu ada DP arwah atau DP roh. Padahal orang mati itu putus hubungan. Ini saya terungkap, Tuhan bukakan ya. Itu rohnya sudah keluar, dan orang ini kan ketika dia mati, roh sudah pergi ya. Jadi tuh jasmaninya jadi kembali ke tanah. Dia punya jiwa ini, alam ingatan ini dipakai. Jadi memang ada spesial dari roh-roh jahat itu, mereka akan masuk ini orang. Mereka akan pakai, jadi sama dengan mereka memakai topeng, dan ingatan ini dipakai. Nah, misalnya opa saya atau papa, opa deh. Misalnya ini ingatan yang dipakai loh. Ini yang menipu kita selama ini. Jadi seringkali dia nampak kepada mama saya, pada orang lain misalnya. Opa datang ya. Tadi malam kita lihat opa ini. Benar itu. Tapi bukan opa yang sejati. Itu iblis memang tugasnya yang selama ini, dan orang ini sama dengan kerajaan besar. Tiap orang meninggal, dia akan menipu keluarga itu. Dia akan pakai itu citra orang ini, dan setan ini pakai ingatan orang ini. Jadi dia tahu, oh ini cucu saya. Tapi selalu kalau orang mau lihat, itu wajahnya kan sudah dingin berubah. Bukan lagi pribadi itu sebenarnya. Cuma dia perupa sama persis. Seperti waktu Saul dia pergi sama dukun di Endor, no? Dia mau bertanya Pak, Samuel kan sudah meninggal. Samuel itu sayang Pak Saul. Saul itu dan Samuel itu dekat. Tapi karena Samuel sudah tua, Samuel meninggal. Dan waktu Saul ini sudah galau, kacau pokoknya dia. Sudah hilang urapan. Dia mau bertanya kepada Daniel, Pak Samuel sudah meninggal. Dia tahu ada seorang dukun di Endor yang bisa memanggil arwah orang mati. Benar. Dukun itu panggil loh nih arwah. Dia muncul dari mana? Dari tanah. Kalau dari Tuhan itu dari atas. Itu roh Samuel bicara sama dia. Arwah. Jadi saudara, hidup ini sebetulnya kita tidak gampang. Tapi yang simpel saja. Saya cuma kasih pelajaran simpel. Kita fokus sama Tuhan ya. Hidup ini harus ada hubungan kasih dengan Tuhan. Jadi ibarat kita ini internet lah. Kita ini ibaratnya gadget lah. Satu unit. Kita harus ada koneksi terus dengan Tuhan Maha Kuasa. Harus ada hubungan. Memang tidak gampang. Saya bisa jujur ya. Kenapa saya pikir-pikir, kenapa Tuhan pakai saya sekarang ya? Tuhan panggil saya dari sekolah kita dulu. Suara langsung lagi. Saya bukan dengar kira-kira, enggak. Saya cuma pernah bilang bersaksi. Saya rindu, saya dulu ya hidupnya orang nekat toh. Ya pernah tawuran mungkin berapa kali bisa mati. Karena orang tusuk di sini memang kurangnya, waduh.
orang Bugis. Memang tapi dia tusuk habis itu. So, kita tak berdaya waktu itu. Hilang, sudah hilang apa? Shock. Tidak bisa apa-apa. Jadi kita pikir-pikir, daripada hidup mati sia-sia, lebih baik dengan Tuhan. Ya biar mati pun bagus. Jadi saya pernah bersaksi kalau Tuhan pakai, saya siap. Saya kan orang pemalu waktu itu. Pemalu, memang nekat, tapi kalau di depan umum saya sering malu, grogi. Bahkan mau berpimpin doa, grogi nggak bisa berdoa. Tapi saya bilang, biar saya apa, kalau Tuhan mau pakai, saya siap. Benar. Jadi tahun 2000 Tuhan panggil saya, nggak langsung dia bicara. Dia cuma bicara siap-siap mereka, 3 bulan lagi. Jelas sekali, kemudian dia bicara macam-macam. Oh iya, amin, Tuhan. Haleluya. Saya pikir apa ya? Ternyata begini, saudara. Saya dulu tahun mulai SMA itu, saya lulus tahun 1987. Di SMA itu mulai ada pertobatan, saya rindu lah. Walaupun mau pakai, saya rindu. Saya juga ada kerinduan lah, tapi saya pikir mungkin saya ini kayaknya turunan orang tertutup lah dulu. Tapi itu cuma kerinduan saya, cari Tuhan, biar aja. Saya pikir biar saja. Tuhan mau pandang saya atau enggak masalah, yang penting saya selamat. Maka saya suka bermeditasi, semedi. Sering saya sudah pulang sekolah, sudah jarang keluar. Belajar. Saya itu suka semedi, hubungan dengan Tuhan. Kerinduan saya itu suka, pokoknya ya berhubungan dengan Tuhan. Malam habis makan, habis belajar, udah itu sampai tengah-tengah malam saya jam 1 saya berhubungan dengan Tuhan. Karena sudah kram, sudah mati rasa, Bang. Harus duduk sekarang sikap tertentu. Nah itu bertahun-tahun. Dan hubungan itu saya tetap jaga, ya. Sudah itu jarang keluar, ya. Karena menjadi satu kesukaan merenungkan firman. Bertahun-tahun kemudian, sampai tahun saya mulai bertobat, tahun 94 sungguh-sungguh bertobat, menyerahkan hidup saya. Kemudian dibaptis, bikin pemutusan lah. Dulu saya pegang macam-macam juga, roh jahat. Saya heran juga, waktu itu sudah ada kerinduan, tapi masih roh jahat juga masih ada ikatan dengan saya. Jadi karena ada pegangan dari budaya-budaya yang saya pakai untuk berjaga diri lah. Nah, itu ternyata harus diputuskan, lewat baptisan diputuskan. Nah, tapi itu kebiasaan sudah ada, dan ternyata ya itu sampai sekarang sebetulnya kalau ada. Jadi saudara begini, hidup ini sebenarnya yang disebut gereja bukan bangunan. Gereja itu setiap orang percaya, amin. 1 Korintus 3 ayat 16, coba baca. Baca cepat, 1 Korintus 3 ayat 16. Jadi kita lah sebenarnya gereja, pribadi kita ini yang punya hubungan dengan Tuhan, hubungan kasih. Itu kasih. Tuhan tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Elohim, dan bahwa roh Elohim yang di dalam kamu. Yang gereja ini sangat orang. Jadi yang paling pokok di dalam seluruh pengajaran firman Tuhan adalah kasih. Kasih itu dijaga, dan kasih itu terhadap yang paling pertama itu kepada Tuhan. Perintah Tuhan kan, kasihlah Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Berarti seluruh eksistensi kita ini mengasihi Tuhan. Memang hubungan itu, saudara, tidak akan terjadi mudah begitu saja. Harus ada perjuangan, suatu kebiasaan, menjadi pola, menjadi roh kita, ya? Menjadi roh. Sehingga ibarat kita itu koneksi internet itu tidak putus. Banyak orang sebenarnya lampu Natal.
Kadang-kadang terkoneksi, kadang-kadang kadang terkoneksi sama lampunan. Kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap, kadang-kadang terang. Dia punya koneksi mati hidup. Nah itu nggak boleh. Pas dia punya koneksi lagi mati kok iblis sambar dalam bilang. Kelar, ya kan? Banyak orang seperti itu, tiba-tiba celaka. No. Ya, itu karena seperti itu. Sebenarnya kita kalau terkoneksi kita ada perlindungan, ya. Ada kuasa Tuhan melindungi kita. Jadi saudara sebenarnya hubungan yang paling utama adalah gereja. Coba buka di dalam Mazmur 51 ini. Kita ini gereja sebagai tubuh Kristus, bukan gereja sebagai bangunan. Bergereja itu juga bagus, paling pokok hubungan itu. Sehingga kita selalu akan tahu tepat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Banyak orang beragama tapi dia melakukan kira-kira bukan tepat, ya, seperti kehendak Tuhan. Kira-kira begitu. Coba. Mazmur 51 Enam. firman Tuhan terhadap engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, Akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. dan diam-diam Tuhan memberikan hikmat, saudara. Jadi kesalehan yang paling utama bukan kesalehan fisik orang bisa lihat, tetapi kesalehan yang paling utama, paling mulia adalah kesalehan yaitu di dalam batin. Orang tidak akan nampak apa yang Anda perbuat, semua karya Anda. Bahkan Tuhan ajarkan kalau kau melakukan suatu kebenaran, kebajikan agama, janganlah tangan kirimu tahu apa yang tangan kananmu lakukan. Jadi yang kau lakukan itu nggak perlu orang tahu. Anda lakukan dengan murni untuk Tuhan. Ya. Itu paling berkenan sama Tuhan. Ya. Kebenaran dalam batin. Nah, hubungan Daud dengan Tuhan, kenapa Daud sangat spesial di mana itu? Dia punya pola itu. Dia punya suatu komitmen, dia punya suatu sikap dan tekad, bahkan dia rela mati, saudara. Kira saudara dia jaga kawanan domba, kalau datangnya singa, ya, kebanyakan orang lari, tapi dia apa? Dia maju, dia melawan, dia usir. Apalagi singa itu sudah hampir memangsa atau sudah katakan dia sudah dapat, tinggal dia mau. Ini Daud ini nggak lari, dia pergi, itu taruhan nyawa loh. Ini anak masih remaja loh, melawan singa yang lebih besar, itu menakutkan. Sedangkan anjing saja kita kalau tiba-tiba digonggong dan mau digigit, biasanya orang shock loh, biar orang besar. Iya kan? Itu nggak gampang, tapi Tuhan lihat dia punya tanggung jawab. Ya. Kenapa dia seorang terpencil sebenarnya nggak sekolah mungkin tahu baca tulis, ya. Dan dia tahu main kecapi, tapi kok bisa jadi superstar lah, kala artis dia, ya. Kenapa? Tuhan lihat itu, dia betul-betul tanggung jawab dan siap apapun, mati sekalipun dia berani. Banyak orang Kristen masih takut mati loh. Mungkin kalau diancam oleh ancaman-ancaman dia macam teroris atau apa ya, orang bisa berubah ini. Nah, kasih Tuhan, inilah hubungan itu, saudara. Ya. Bahkan kalau Anda menghadap Tuhan, sebenarnya jangan cuma pujian mulut, ya. Benar-benar hati itu, seluruh hidup kita, ya, menghadap, dipersembahkan. Kan tabernakel itu pola penyembahan, pola ibadah. Di tabernakel itu masuk pintu dapat pola pembasuhan. Pembasuhan sebenarnya itu bicara pertobatan, baptisan. Kemudian masuk di mesbah, itu berbicara korban, ya. Jadi itu juga pola ibadah, kita harus mempersembahkan sesuatu. Banyak orang berdoa, oh Tuhan tolong saya Tuhan. Salah itu.
berdoa kalau memang bermohon, harus pujian penyembahan dulu. Pujian penyembahan yang luar biasa, ya. Sungguh-sungguh segenap hati, segenap jiwa, ataupun seluruh eksistensi kita menyembah Tuhan. Itu pasti berkenan. Dan penyembahan yang benar, bukan penyembahan yang menurut orang seperti apa. Penyembahan yang benar menurut firman. Yohanes berapa itu? 4 ayat 20 berapa itu? Penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam kebenaran. Yohanes 4 ayat 23. Akan datang saatnya dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan itu naik ke hadirat Tuhan adalah penyembahan di dalam Roh Kudus, bukan roh kita. Kemudian di dalam kebenaran, yaitu kebenaran firman. Nah, ketika kita menyembah di dalam roh, karena roh kita nggak mampu loh, nggak akan tembus takhta Tuhan. Tetapi kalau kita menyatu dengan Roh Kudus, dan kita ada di dalam kebenaran firman, penyembahan kita akan tembus hadirat Tuhan. Hingga kami banyak kali melawan iblis, melawan Lucifer, melawan kuasa gelap, rontok semua. Nggak bisa, karena apa? Kita memiliki sumber kuasa yang terkuat di alam semesta ini. Kita koneksi ke takhta Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam yang disembah di surga, yang disembah segala bangsa. Jadi iblis pun kekuatan yang paling hebat di alam kegelapan, rontok, nggak bisa melawan dia. Ya? Nah ini, jadi saudara punya hubungan lah dengan Tuhan. Ya? Memang nggak gampang, harga bayarnya mahal. Waktu dan tenaga, energi kita, kesyukur. Kita harus membina hubungan dengan Tuhan. Orang kalau ingat-ingat orang, misalnya, itu biasanya orang kalau sahabat atau orang tua anak, suami istri, biasanya ada hubungan batin. Kalau ingat-ingat, dia juga ingat-ingat. Begitu. Begitu juga dengan Tuhan. Bagi saya, biar dunia tidak bersahabat dengan saya bersahabat dengan Tuhan saya sudah cukup. Tapi yang hebatnya, kalau kita orang benar seperti Daud, bahkan musuh-musuh kita dibuat berdamai dengan kita. Amin. Banyak musuh. Dulunya Daud itu sendiri. Kemudian dia dilantik jadi raja. Saul cemburu sama dia, mau bunuh dia. Maka dia jadi orang pelarian. Nah di pelarian dia ketemu banyak lawan. Orang begal, bajingan, rampok. Dia kasih kalah pun semua. Dia kasih kalah, dia kasih bertobat semua. Semua jadi dia pasukan yang setia. Jadi Daud itu waktu dia masih berkelana dan dia menghindar dari pengejarannya Raja Saul, dia sudah bangun pasukan yang hebat, luar biasa. Kenapa? Orang benar, dimanapun dia berada, bahkan musuh dibuat berdamai dengan dia. Musuh takut sudah. Bahkan mereka akhirnya jadi pengikut dia yang setia, menjadi orang-orang benar semua itu. Orang-orang bertobat dan menjadi orang-orang benar. Padahal bajingan-bajingan itu, rampok, gerombolan, ya kalahkan mereka. Ini mulanya dengan Tuhan seperti itu. Jadi kasih saudara, kasih itu, kasih itu memang susah diterangkan, tapi itulah hubungan. Kalau Anda punya hubungan dengan Tuhan, sudah luar biasa. Kalau Anda punya hubungan dengan Tuhan, itu yang segala-galanya. Kalau apalagi Anda punya prinsip bahwa Anda hidup itu menyenangkan Tuhan. Kolose 3 ayat 17 dan 23. Apapun yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, kamu melakukan sungguh-sungguh untuk Tuhan, itu yang luar biasa. Karena apa saudara? Tuhan katakan, apa yang kamu tabur itulah kamu tuai. Kalau kita menyenangkan Tuhan, Tuhan pasti menyenangkan kita. Itu tidak mungkin tidak, pasti. Ya. Kalau kita berani mati untuk Tuhan, bukan kita, bahkan semakin orang tidak takut mati, sebenarnya semakin dia nggak mati. Ya saudara. Dan bilang, kalau kamu takut kehilangan nyawa, kamu justru kehilangan nyawa. Tapi kalau kamu berani mati untuk aku, kamu akan mendapatkan nyawamu.
Jadi saudara, Anda akan menjadi sangat berbahagia. Ya, kebahagiaan, puncak kebahagiaan tertinggi di dunia ini bukan dapat pasangan itu terbaik, bukan dapat kekayaan yang paling hebat. Kekayaan yang paling hebat itu adalah Tuhan sendiri. Amen. Kalau Anda punya hubungan dengan Tuhan yang sangat intim, sangat kuat, sangat kokoh, itulah kekayaan yang besar. Kekayaan yang terbesar di dunia ini. Karena apa? Tuhan itu menjadi milik Anda. Coba lihat. Tuhan bilang, halo, ayat terakhir. Tuhan bilang apa? Berbahagialah kamu yang dianiaya karena kebenaran. Karena punya mula kerajaan surga. Jadi kerajaan surga ini bukan nanti di surga orang punya. Saat ini kita yang benar-benar punya hubungan dengan Tuhan seperti ini, kita hak surga loh, waris surga, bukan cuma hak surga, hak dunia ini. Kita mau bilang apa dunia ini akan terjadi. Itulah yang disebut kita diberi kunci-kunci kerajaan surga. Amin. Matius 16 ayat 19. Kamu kuberi kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia ini terikat sampai di surga. Artinya di semua dimensi, di semua aspek kehidupan. Luar biasa. Ya. Jadi ini yang saudara harus, ini kebenaran saya nggak sembunyi-sembunyi. Ibadah yang sejati adalah hubungan dengan Tuhan. Mungkin nanti di akhir zaman Anda akan di pengadilan Anda akan heran-heran. Ada orang-orang nggak kadang masuk gereja atau apa, mereka kok masuk, berapa mahkota lagi. Ada orang-orang di balik layar di dunia ini, mereka berjuang untuk Tuhan. Mereka orang-orang percaya, tapi mereka harus hidup di dalam penyamaran karena mereka adalah intelijen kebenaran, agen-agen kebenaran. Benar-benar ya. Bahkan mereka taruhnya nyawa loh. Hanya mereka kalau melaksanakan misi-misi, kalau ketahuan jadi bunuh. Jadi itu yang menentukan ini gereja sebenarnya, yang sebenarnya adalah baik Tuhan yang sebenarnya adalah kita, pribadi kita ini. Kita lah baik Tuhan. Kita lah gereja. Jadi ibadah juga bukan, Tuhan katakan, bukan juga memang benar, itu ibadah standar. Tapi yang sesungguhnya, ibadah kita adalah penyembah yang benar, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dimanapun kita hidup, kita punya hidup di dalam roh dan kebenaran. Apapun pekerjaan kita lakukan, kita persembahkan untuk Tuhan. Itulah sebenarnya ibadah. Ibadah yang sebenarnya bukan cuma di satu saat ibadah. Ibadah yang sebenarnya adalah komitmen kita. Ketika Tuhan melihat orang kerja dengan sungguh-sungguh untuk Dia, ya, bersungguh-sungguh untuk Dia, untuk misinya, untuk maksud yang Ia kehendaki, ya. Itu ibadah, saudara. Segala energi kita persembahkan, tenaga, waktu, bahkan segala resources kita, uang, ya, segala macam fasilitas kita korbankan. Itu ibadah sebenarnya. Yang betul itu ibadah itu action, tindakan itu, bukan cuma pujian lisan mulut kita. Itu terlalu gampang kalau cuma mulut. Yang membuktikan adalah tindakan kita. Doa dan bekerja. Bekerja ini yang paling pokok, bukan cuma doa. Oke? Jadi ini saudara, ini saya ajarkan kepada kita semua yang sejati. Karena di akhir zaman ini dibukakan semua yang kebenaran itu dibukakan gamblang, semakin terbuka, ya. Ibadah yang sejati sebenarnya apa? Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Roma 12 ayat 1. Mempersembahkan tubuh bukan cuma, oh Tuhan, iya saya persembahkan, cuma mulut itu. Tapi yang benar adalah tindakan kita membuktikan. Saya pernah kena prostat, saya dapat pelajaran satu. Ya, bahwa kita harus mengikuti hasrat Tuhan. Seringkali hasrat Tuhan kita melakukan sesuatu. Kalau Anda tidak lakukan, Anda berlambat-lambat sama. Contohnya seperti Anda sudah mau buang air kecil lah, prostat. Nggak bisa, siksa.
Kayak gitu loh orang kalau hasratnya tidak tersalur, hasrat membuang air seni tidak tersalur, siksa. Begitu juga Tuhan, kalau kitanya ini Tuhannya mau, jangan lakukan ini, lantas kitanya lambat-lambat atau malas-malas, nanti besok aja, nanti lusa. Itu seperti itu sebenarnya. Tuhan itu hasratnya itu tidak diikutkan. Oh, saya dapat pelajaran, benar Tuhan, ini pelajaran besar. Saya kena prostat 1 bulan. Memang siksa, saudara. Nggak bisa tidur kiri kanan. Ini bukan cuma prostat biasa. Sudah ada mungkin sakit lain juga. Karena nggak bisa tidur. Jadi harus bergelantung di spring bed di lapis 3 lapis. Saya harus bergelantung begini, saudara. Kalau saya tiba-tiba mau jatuh kiri kanan, wah, terbangun. Kalau mau tidur posisi apa saja nggak bisa, sakit luar biasa. Bayangkan siksa, saudara. Hampir sebulan harus gelantung begini. Sampai jantungnya rasa sudah lemah karena nggak tidur. Sudah bisa mati waktu itu. Siksa, mau ke belakang juga nggak bisa. Itu benar-benar siksa. Jadi saudara, kalau saya pribadi, sebenarnya saya dapat bahwa kita hidup adalah mengikuti hasrat Tuhan. Kalau Tuhan punya hasrat kita lakukan sesuatu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan tepat. Ya. Itu mungkin ini sudah tingkatan mana nggak tahu. Tapi itulah hidup itu, bahwa kita menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, jangan khawatir hidupmu, saudara. Tuhan pasti senangkan engkau. Karena apa yang kita tabur, kita tuai. Kalau Anda berbuat baik kepada orang, 1-2 kali dia akan balas. Tapi biasanya rata-rata semua manusia mengecewakan. Termasuk suami, istri, anak, orang tua, sahabat. Banyak kali akan mengecewakan. Karena itulah memang sudah menjadi sifat manusia. Tapi kalau Anda hidup menyenangkan Tuhan, mengikuti hasrat Tuhan, ya, itu yang the best, 2 jempol. Saya sudah dapat sampai situ, saudara. Saya alami waktu prostat. Oh Tuhan, benar. Orang yang tidak terpenuhi hasratnya, itu siksa. Jadi kalau kitanya Tuhan hasratnya apa terhadap kita, ya, untuk melakukan apa, kita bergegas lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda cuma menyenangkan manusia, Anda akan kecewa. Tapi Anda fokus menyenangkan Tuhan, yang terbaik. Amin. Jadi saudara, demikian firman Tuhan. Mungkin ada pertanyaan, ya. Kita jangan cuma monolog cuma satu arah, ya. Kita harus juga menerima kalau ada yang perlu ditanyakan, tidak apa-apa. Nah, ini bicara tentang hukum terutama kasih. Jadi belum dibahas kasih kepada sesama manusia, ya. Kasih kepada Tuhan itu sebenarnya salib itu lambang kasih sebenarnya. Jadi kasih kepada Tuhan itu harus jauh lebih tinggi dari kasih kepada sesama, ya. Karena perintah Tuhan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Tapi kasih kepada Tuhan, Tuhan katakan, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Berarti dengan seluruh eksistensi kita. Kalau kasih kepada manusia, ya cukup kita mengasihi seperti diri sendiri. Jadi kalau digambarkan, dia punya gambaran yang perumpamaan yang tepat, yaitu salib itu kan vertikalnya itu panjang, ya, horizontalnya cuma pendek. Itu membentuk salib. Jadi salib sebenarnya yang dulunya menjadi lambang orang terkutuk telah diubah Tuhan menjadi lambang kemenangan iman, ya, itulah salib. Disitulah di salib itu Tuhan menang, karena di salib dia mati, dia turun ke alam maut, dia mengobrak-abrik alam maut,
mengalahkan iblis, dia mengambil kuasa iblis dan kuasa maut, dia naik lagi, dia kembali kepada hakikatnya sebagai Tuhan. Jadi saudara, kenapa penembusan harus dilakukan oleh Tuhan? Karena iblis itu yang menyebabkan manusia berdosa adalah salah satu malaikat tertinggi di surga. Jadi harus Tuhan sendiri yang menembus. Manusia itu tidak bisa. Malaikat manapun tidak bisa menembus. Hanya Tuhan yang langsung menembus. Dan juga di Golgota, saudara tahu, iblis melakukan kesalahan terbesar bahwa dia membunuh Tuhan. Di balik skenario penyalipan dan pembunuhan adalah iblis yang berkuasa langsung di situ. Ya? Iblis itu dipastikan. Iblis yang berkuasa langsung, dan ketika dia membunuh Tuhan, maka kesalahannya tidak terampunkan. Maka dia sah, dia resmi harus menjadi penghuni neraka sampai selama-lamanya. Ya? Jadi itu saudara, saya percaya inilah kebenaran. Memang ada hal-hal yang di luar jangkauan akal, tapi apa yang Tuhan perintahkan, mari saudara laksanakan. Binalah hubungan kasih dengan Tuhan. Dimanapun Anda berada, jangan putus hubungan. Ini latihan saudara. Latihan ini kita memang akan makan waktu, korban waktu, tenaga, jangan makan hati kita, kesungguhan kita lelah. Saudara, ibarat kalau Anda sebenarnya sedang menjalin hubungan, ibarat tubuh ini sedang dibakar, sedang dipersembahkan. Jadi prinsip Anda biar tubuh habis, hancur untuk Tuhan. Anda harus rela. Justru ketika Anda mempersembahkan energi Anda, tubuh Anda akan dapat apa? Kekuatan baru, harapan baru, sukacita, damai sejahtera. Ya. Ini hal yang luar biasa saudara, saya percaya Tuhan bukakan, dan ini akan di-upload saudara. Banyak orang-orang yang haus akan kebenaran, mereka akan mendapatkan kebenaran ini, dan mereka akan menjadi orang-orang yang hebat, yang memiliki hubungan dengan Tuhan, seperti Daud, ya, seperti Daniel, seperti Yosua. Maka mereka akan menjadi Daud, Daniel, Yosua yang sama, yang memiliki suatu hubungan yang kuat dengan Tuhan. Mereka akan jadi berkat dimanapun, termasuk kita di tempat ini saudara. Saya percaya kita bukan jadi pendengar saja, kita akan melakukannya dan mengalami, ya, kehidupan yang gila-gemilang, karena itulah bagian kita. Ya, puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Semua kami yang ada di tempat ini, semua pemirsa juga, dimanapun video ini akan ditayangkan dan bisa dilihat, semua pemirsa Tuhan jamah, kami berdoa Roh Kudus bekerja tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Yang lamanya kuat dan susah dibuka, miskin Tuhan buka jalan. Terlebih yang mau melakukan pengajaran firman ini, maka kuasa Tuhan turun atasnya. Roh Kudus akan berlembaga dan akan memimpin menuntun. Kita semua yang tempat ini adalah umat teman, dan semua pemirsa yang menyimak akan mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini, maka mereka juga semua diberkati. Terima kasih Bapa, sempurnakan mereka di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yeshua HaMashiach. Amin.